puji Tuhan sambil kita beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness.
Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every house I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami minta Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami yang sejati. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, dan urapi pemirsa yang menyaksikan acara ini. Bahkan urapi mereka yang bahkan mungkin mendengarkan secara rekord acara ini Tuhan, biar juga mereka sama-sama diberkati. Sekali lagi urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berikan saya hikmat, hamba-Mu hikmat, berikan saya pengertian, bahkan biarlah Tuhan kefasihan daripada Tuhan menjadi bagian dalam setiap apa yang hamba-Mu sampaikan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Yang berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46.
Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua, satu ayat saja saya akan bacakan buat pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini di mana kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Sekali lagi saya akan bacakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, dalam situasi sekarang ini ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan yang namanya rasa aman. Dalam situasi hari-hari ini kita tahu bersama bahwa bukan sedikit orang yang saya tahu bahwa baik orang yang di kalangan atas, menengah, bahkan semua kalangan, semua golongan pasti sangat membutuhkan yang namanya rasa aman. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius yang adalah anak rohaninya dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang seterusnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu jelas sekali berkata bahwa keadaan hari-hari ini bukan akan lebih baik, tapi Paulus berkata bahwa keadaan manusia pada akhir-akhir zaman itu akan semakin sulit. Kita lihat bersama bahwa di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 itu jelas sekali ada kurang lebih 18 kejahatan. Di sana Anda bisa menemukan 18 kejahatan. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Jelas sekali bahwa di dalam Efesus juga berkata bahwa pada hari-hari ini adalah masa-masa yang jahat. Jelas sekali bahwa kita tahu bersama bahwa keadaan dunia, keadaan orang-orang di akhir zaman itu jelas sekali bahwa bukan akan lebih baik. Oleh sebab itu kitab Wahyu berkata bahwa di akhir zaman itu orang benar akan semakin benar, orang suci akan semakin suci, orang kudus akan semakin kudus. Tetapi di satu sisi firman Tuhan berkata bahwa orang jahat juga akan semakin jahat. Itu jelas sekali bahwa mengapa ada begitu banyak orang yang dari semua kalangan. Tapi pada umumnya bahwa orang-orang yang di kalangan atas itu mereka sangat membutuhkan yang namanya rasa aman. Itu jelas sekali bahwa oleh sebab itu ada banyak orang yang rela mengeluarkan uang yang sangat banyak. Untuk apa? Mereka rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit, saudara, untuk menyewa seorang yang namanya pengawal atau bodyguard. Mereka rela menggelontorkan uang yang sangat banyak.
untuk menyewa seorang pengawal atau bodyguard dalam mengawal mereka dalam segala aktivitas kerja mereka. Yang ada di luar rumah. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan rasa aman. Intinya di situ, saudara, mereka rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk menyewa seorang yang namanya bodyguard. Bodyguard itu nggak main-main, saudara. Mereka punya keahlian. Bahkan juga ada beberapa instansi, bahkan ada beberapa orang-orang kaya, terkaya sekalipun, orang-orang yang paling kaya, mereka tidak tidak segan-segan untuk menyewa seorang yang namanya di kalangan militer, orang-orang yang punya keahlian khusus. Bahkan bukan menjadi rahasia umum, saudara, bahwa bahkan orang-orang petinggi politik, orang-orang yang berpengaruh di satu negara, orang-orang yang berpengaruh di satu bangsa, mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyewa seorang yang namanya bodyguard, pengawal, itu dari kalangan yang namanya kalangan militer. Untuk apa? Menjaga mereka dalam segala aktivitas mereka di luar rumah. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa aman, mereka bisa nyaman dalam mereka bekerja, mereka merasa aman, mereka terlindungi, mereka merasa aman ketika mereka bepergian, entah keluar kota, entah di dalam kota, dalam bekerja keseharian mereka, apalagi dalam urusan-urusan bisnis, ekonomi, bahkan politik. Mereka akan merasa aman. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang yang mereka sewa itu adalah orang yang punya keahlian khusus, spesialis. Bahkan baru-baru ini Anda melihat bahwa dalam sejarah pelantikan wali kota, baru kali ini seorang wali kota itu dikawal oleh Pas Pampres. Anda pasti tahu kan, anaknya Pak Jokowi ketika dia jadi wali kota Solo, dia mendapatkan perlakuan khusus karena emang orang tua mereka adalah kepala negara. Artinya bahwa kalau kepala negara, semua punya hak mendapatkan perlindungan. Semua keluarga mereka, baik dari orang tua, istri, anak-anak, cucu mereka, semuanya mendapatkan hak perlindungan. Semuanya mereka mendapatkan rasa aman. Bahkan bukan hanya dalam keseharian saja, Anda melihat bahwa rumah mereka juga, bahkan rumah orang-orang kaya, mereka dilengkapi dengan yang namanya CCTV, bahkan security, bahkan alarm tanda bahaya, bahkan mereka dilengkapi dengan yang namanya dog security, artinya anjing pengawal, anjing yang mengawal rumah mereka. Banyak, tentunya dengan satu tujuan, supaya mereka aman di dalam rumah mereka, aman mereka di dalam beristirahat mereka, aman mereka dalam beraktivitas di dalam rumah. Anda tahu bersama bahwa kita bisa melihat di media sosial, bahkan di media televisi bahwa kejahatan bukan hanya di jalanan, tapi mereka juga menyasar orang-orang kaya, dan bukan sedikit, bahkan sampai kecolongan. Perampok bisa masuk ke dalam rumah dan bisa membunuh ada yang satu keluarga dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk menyewa yang namanya security, keamanan, pihak keamanan. Bahkan disertai dengan anjing. Supaya apa? Mereka mendapatkan rasa aman. Firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesakan. Sangat terbukti Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesakan. Sangat terbukti. Bicara tempat, Allah itu bagi kita tempat
adalah menunjuk kepada wilayah atau daerah yang dalam kekuasaan. Jadi kalau kita menjadikan Allah tempat, kalau kita menjadikan Tuhan tempat, kalau kita menjadikan Elohim, Yahweh Elohim sebagai tempat perlindungan, yaitu wilayah. Anda tahu bahwa kalau Anda memasuki wilayah yang mana ring 1, Anda tidak boleh main-main di sana. Kemarin sempat viral di medsos bahwa emang dalam beberapa bulan ini kalau jalan veteran itu biasanya kalau jam 9 kami lewat situ ditutup pakai tempat yang plastik yang warna orange itu ditutup. Anda melihat bahwa yang mogi-mogi itu mereka coba menerobos. Akhirnya mereka harus berurusan dengan pihak hukum. Nah, tempat di mana orang-orang penting itu ada, kawasan-kawasan elit itu biasanya dijaga oleh sekelompok keamanan, organisasi keamanan. Bicara tempat adalah menunjuk kepada wilayah atau daerah yang dalam kekuasaan. Kalau Allah itu menjadi daerah atau wilayah tempat perlindungan kita, maka Allah akan menjadi Tuhan yang berkuasa untuk melindungi dan menjaga kita dan menguatkan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat atau wilayah perlindungan kekuasaan kita, kita percaya bahwa kita pasti akan merasa aman, kita pasti akan merasa nyaman, kita pasti akan merasa terlindungi. Jiwa kita nyaman, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was. Kenapa? Karena kita meletakkan bahwa Tuhan menjadi tempat perlindungan. Tuhan menjadi tempat yang aman bagi kita. Coba aja Anda masuk di daerah Istana Bogor. Tidak main-main, pokoknya jangankan istana, namanya di satu kawasan yang elit itu mereka dilengkapi dengan security yang luar biasa, bahkan dilengkapi dengan CCTV sehingga kalau terjadi apa-apa mereka bisa mengecek langsung dari CCTV yang ada. Banyak bagi saudara, walaupun tersangka sudah melarikan diri. Anda lihat baru-baru ini bahwa di Bundaran HI mobil Mercy dia entah sengaja atau tidak sengaja menabrak sebuah sepeda dan dia melarikan diri. Akhirnya kan ketahuan dari CCTV. Sebegitu pentingnya sehingga satu daerah itu, satu kawasan itu, satu wilayah itu harus merasa aman. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat, Allah itu bagi kita tempat, Tuhan itu bagi kita tempat. Tuhan itu bukan hanya sekedar tempat kita meminta. Tuhan itu bukan hanya tempat kita meminta segala kebutuhan keperluan kita, tapi Tuhan juga menjadi tempat perlindungan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan menjadi perlindungan. Oleh sebab itu pemazmur Daud berkata bahwa hanya dekat dengan Allahku aku tenang. Coba saya lihat dalam Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 60. Mazmur 62 dia berkata begini, ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini seorang pemazmur Daud berkata, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 11, jangan percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya.
Pemazmur Daud berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungan, gunung batu keselamatan, kota benteng. Dan Daud berkata bahwa kalau engkau memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, jangan melekat kepadanya. Kenapa? Karena uang, karena kekayaan, harta tidak akan bisa menjamin engkau menjadi aman, tidak akan pernah bisa menjamin engkau merasa aman, tidak akan bisa menjamin engkau terlindungi. Kekayaan, uang dan segala harta benda tidak akan pernah bisa membuat engkau aman, tidak akan pernah bisa membuat engkau terlindungi. Daud berkata bahwa apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ketika kita diberkati, ketika kita diberkati luar biasa, Daud berkata bahwa jangan terlalu melekat kepada harta itu. Karena justru ketika kita melekat kepada harta dan kekayaan kita, ketika kita menjadikan harta benda, kekayaan itu menjadi melekat dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang memberikan hidup kita, sedang memberikan hidup kita kepada harta itu menjadi rasa aman. Ada banyak orang yang ketika dia sudah punya harta dan kekayaan yang banyak, dia akan aman. Anda pernah membaca dalam Injil Lukas, dia berkata bahwa hai jiwaku, tenanglah katanya. Kenapa? Karena dia sudah hartanya sudah banyak, sudah bergudang-gudang, tidurlah. Terus Tuhan bilang, hei orang kaya yang bodoh, kamu tidak tahu kalau malam ini jiwamu, hidupmu itu diambil. Untuk apa hartamu itu katanya. Oleh sebab itu Daud berkata bahwa jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan, jadikanlah Tuhan sebagai gunung batu, jadikanlah Tuhan sebagai kota benteng. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa aman. Jadikan Tuhan tempat atau wilayah atau daerah atau teritorial, supaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, percaya firman Tuhan jelas berkata bahwa ayat 6, ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Walaupun ada banyak situasi, persoalan, masalah, goncangan dalam perjalanan hidup kita, dalam ayat 3, 4, dan 5, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Walaupun situasi keadaan bergoncang sekeliling kita, di dalam kita, tapi kita percaya bahwa kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ada di dalam kawasan, Tuhan ada dalam teritorial, Tuhan ada dalam wilayah kita. Artinya bahwa wilayah hidup kita itu ada dalam penjagaan Tuhan. Wilayah hidup kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir dengan situasi yang ada. Kenapa? Ketika kita ada dalam wilayahnya Tuhan, kita ada dalam daerahnya Tuhan, maka kita menjadi tempat, maka Tuhan akan selalu, Alkitab berkata bahwa ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Oleh sebab itu pemazmur berkata bahwa ayat itu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Bukan berarti bahwa orang percaya tidak akan mengalami goncangan, bukan berarti orang percaya tidak mengalami ketakutan, kecemasan, masalah, apapun itu. Tapi firman Tuhan jelas berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang benar kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, langkahnya ditetapkan Tuhan. Ketika dia mengalami situasi keadaan, Tuhan akan menjaga dia, dan ketika dia jatuh tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang dan menjaga hidupnya.
Kenapa? Karena hidup kita ada dalam daerah teritorialnya Tuhan. Karena hidup kita ada dalam wilayah penjagaan Tuhan. Karena hidup kita berharap kepada Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-50 dia berkata begini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku, firman Tuhan berkata bahwa maka aku akan meluputkan engkau. Dalam situasi, dalam keadaan hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang kalau kita melihat bahwa ya kita berdoa dijauhkan Tuhan lah dari, Anda melihat bahwa situasi yang terjadi di Myanmar hari-hari ini, bahwa ada orang bahkan ada begitu banyak orang yang mencoba mencari perlindungan, mencari rasa aman sehingga mereka harus melarikan diri dari negara mereka, pergi ke negara tetangga itu, salah satunya India, dan bahkan bukan hanya dari warga sipil tapi juga ada dari kepolisian, tentara mungkin yang hatinya bertolak belakang dengan nurani daripada junta militer ini, sehingga dia harus menanggalkan jubah seorang tentara atau seorang polisi dan dia bergabung bersama-sama dengan pengungsi untuk mencari perlindungan. Karena menurut berita bahwa kalau mereka sampai memberontak, kalau mereka sampai melarikan diri, memberontak dengan militer, maka hidup mereka udah pasti akan mati, jadi hukuman mati. Kalau mereka bergabung dengan artinya orang-orang kepolisian, tentara yang ikut bergabung dengan dengan pendemo, para demonstran, ya mereka akan mengalami nasib yang tragis juga, mereka akan dihukum mati. Dan melihat bahwa mereka juga walaupun seorang tentara atau polisi, mereka juga ingin rasa aman, merasa dilindungi, dan mereka mencari tempat-tempat perlindungan. Mereka ingin mencari perlindungan di negara-negara tetangga, dan bahkan ada banyak negara-negara yang berkonflik seperti Suriah, Irak, Iran, bahkan negara-negara yang berkonflik sampai hari ini. Banyak orang-orang yang masyarakat mereka, rakyat mereka yang melarikan diri atau meminta suaka ke negara-negara yang lain. Dan kita bersyukur buat hari ini negara kita tetap aman. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus berdoa biarlah negara ini menjadi tempat Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan mengawali, Tuhan mengasihi bangsa kita. Supaya kita berkata bahwa kesejahteraan kota di mana kita ada itu akan menjadi kesejahteraan kita. Kalau negara kita aman, ya otomatis rakyatnya juga, masyarakat juga akan merasa aman. Kalau kotanya kacau, berperang terus, konflik terus, ya otomatis juga rakyat akan menderita. Yang kena imbas itu adalah rakyat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Datanglah kepada Tuhan. Lewat apa? Berserulah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, persoalan, masalah apapun, Mazmur berkata bahwa berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Ketika kita dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjaga kita. Kita tidak perlu takut,
Kita tidak perlu terlalu berlebihan takut dengan harus menyewa pengawal dan sebagainya. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita ada di dalam relnya Tuhan, maka kalau kita ada dalam wilayahnya Tuhan, maka Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita. Kalau kita ada di dalam relnya Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita ada dalam Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dalam maunya Tuhan, maka ada malaikat perlindungan Tuhan yang selalu mengawal kita. Mazmur berkata bahwa dalam Mazmur 121, bahwa penjaga Israel, Tuhan kita tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Oleh sebab itu bersyukurlah hari-hari ini kalau kita dalam keadaan sehat, kuat, aman. Kita tahu bahwa ada perlindungan Tuhan yang ajaib dan yang luar biasa dalam hidup kita. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami, menasihati kami bahwa kalau kami menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan, maka kami pasti akan merasa aman. Ada begitu banyak orang yang sampai hari ini mereka sangat membutuhkan rasa aman. Mereka sangat merindukan yang namanya rasa aman. Tapi malam hari ini kita bersyukur kalau kami boleh aman dalam segala situasi konflik. Kami bersyukur, kami tahu bahwa Tuhan menjadi pengendali atas bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi, sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Biarlah kami boleh melihat hari-hari ke depan Tuhan, bangsa kami dalam keadaan seperti semula, tidak ada situasi atau apapun Tuhan. Kami percaya bahwa kalau bangsa ini menjadikan Tuhan tempat perlindungan, kami akan melihat bahwa akan ada pemulihan, akan ada keselamatan, bahkan akan ada terobosan terjadi bagi bangsa kami. Biarlah shalom Tuhan turun bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi, materaikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua. 1, 2, 3